Sri Nur Hayati, Nurse Magister Keperawatan. Saya adalah salah satu dosen pengajar di Akademi Keperawatan Dharma Wacana Lampung dengan nomor NIDN 0213018402. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana keperawatan, profesi nurse, dan magister keperawatan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan bukti kinerja saya sebagai seorang dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Akademi Dharma Wacana Lampung adalah keperawatan maternitas. Keperawatan maternitas merupakan rumpun mata kuliah keperawatan klinik yang terletak di semester 4 dengan beban 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam pelaksanaan perkuliahan, untuk teori dijabarkan 2 kali 50 menit dikali 14 kali pertemuan, dan untuk materi praktikum 1 kali 170 menit dikali 14 kali pertemuan. 14 TN belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah keperawatan maternitas diampu bersama tim dosen. Beberapa dosen mendapatkan beban 1 SKS, beberapa dosen mendapatkan beban setengah SKS. Deskripsi mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, postnatal, bayi baru lahir, dan kesehatan reproduksi. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan: 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan asuhan keperawatan ibu hamil. 3. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan asuhan keperawatan ibu intranatal. 4. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan asuhan keperawatan bayi baru lahir. 5. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan asuhan keperawatan ibu postnatal. 6. Mahasiswa mampu memahami konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 7. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas terdiri dari konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, konsep asuhan keperawatan ibu intranatal, konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir, konsep asuhan keperawatan ibu postpartum, konsep keluarga bencana dan kesehatan reproduksi, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Sistem pembelajaran menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Dalam proses pembelajaran, saya berusaha menggunakan model pembelajaran inovatif, baik menggunakan model pembelajaran problem-based learning maupun model pembelajaran student-centered learning dengan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Untuk materi praktikum dilakukan di laboratorium keperawatan maternitas dengan metode demonstrasi dan dilanjutkan dengan praktikum mandiri. Untuk menunjang pembelajaran saat perkuliahan di dalam kelas ataupun tatap muka, saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya dan mengemukakan pendapatnya agar perkuliahan berjalan komunikatif dan tidak membosankan. Untuk perkuliahan di luar kelas atau tatap muka, saya menggunakan WA Group dan Google Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa dan memberikan feedback kepada tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan RPS dan kontrak perkuliahan yang tentunya sudah disepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam RPS dan kontrak perkuliahan, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa. RPS dan juga kontrak perkuliahan diupload pada siakat yang disediakan oleh bidang akademik. Mahasiswa dipastikan dapat mengakses dan tahu lebih awal, sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi agar perkuliahan berjalan lancar dan mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan. Adapun sistem penilaian terdiri dari ujian tulis, ujian praktikum, dan penyelesaian tugas.
Untuk teori, saya memberikan bobot penilaian 50%, terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas yang dilakukan menggunakan metrik penilaian yang tertuang pada FPS, yang masing-masing komponen memiliki penilaian tersendiri. Dan untuk ujian praktikum, dilakukan di akhir semester dengan bobot 50%, meliputi keaktifan dan ujian praktik. Demikian pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Berikut adalah salah satu contoh interaksi perkuliahan secara virtual dengan mahasiswa menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Nanda semua. Pagi, Bu. Baik, sesuai dengan jadwal perkuliahan, hari ini kita akan melanjutkan kuliah keperawatan maternitas. Ibu share screen dulu. Sudah tampak PPT Ibu di sana? Sudah, Ibu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep bayi baru lahir, di mana materi ini adalah pertemuan keempat. Yang sebelumnya Nanda semua sudah mendapatkan materi tentang konsep dasar keperawatan maternitas, sudah mendapatkan juga konsep dan asuhan keperawatan ibu hamil dan intranatal. Tujuan pembelajaran pada materi kuliah kita hari ini adalah menjelaskan konsep bayi baru lahir, kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep dan asuhan keperawatan bayi baru lahir. Adapun peta konsep untuk materi kita hari ini, yang pertama definisi bayi baru lahir, kemudian tanda bayi lahir sehat, tata laksana bayi baru lahir, adaptasi fisiologis bayi baru lahir, kemudian adaptasi psikologis bayi baru lahir. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, mungkin di sini Nanda semua sudah tahu apa yang disebut dengan bayi baru lahir? Sudah, Ibu. Silakan, mungkin Nita. Apa yang disebut bayi baru lahir? Bayi yang usianya 0 sampai dengan 28 hari, Ibu. Ya, baik sekali ya. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut terkait materi ataupun definisi dari bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir adalah bayi yang dilahirkan dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat. Nah, untuk kriteria bayi baru lahir yaitu bayi dengan usia kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu dengan berat badan bayi lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Dengan panjang badan 48 sampai 52 cm, lingkar dada 30 sampai 38 cm, nilai apgarnya 7 sampai dengan 10 dan tanpa adanya cacat bawaan. Bayi baru lahir ataupun neonatus disebut juga dengan masa kehidupan 0 sampai dengan 28 hari. Nah, untuk tanda bayi lahir sehat. Tanda bayi lahir sehat yaitu berat badan 2.500 sampai dengan 4.000 gram dengan umur kehamilan 37 sampai 42 minggu, segera menangis setelah lahir, bergerak aktif, kulit kemerahan, menghisap ASI dengan baik dan tidak memiliki cacat bawaan. Untuk menilai tanda-tanda bayi lahir sehat dapat dilakukan dengan menilai APGAR. Nah, apa itu APGAR? APGAR score adalah metode sederhana yang digunakan untuk menilai keadaan umum bayi sesaat setelah dilahirkan. Nah, bagaimana menilainya? Tentunya di sini kita akan menilai mulai dari warna kulit, seluruh badan biru atau pucat kita beri nilai 0, warna kulit tubuh normal, merah muda, tetapi tangan dan kaki sianosis ataupun kebiruan, maka kita beri nilai 1. Warna kulit tubuh, tangan dan kaki normal, merah muda, dan tidak ada sianosis, kita beri nilai 2. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian denyut jantung.
Jika tidak ada, nilainya 0. Denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, kita beri nilai 1. Denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, kita beri nilai 2. Dilanjutkan respon refleks. Jika tidak ada respon terhadap stimulasi, maka nilainya 0. Jika meringis atau menangis lemah ketika distimulasi, maka kita beri nilai 1. Meringis atau bersin atau batuk saat stimulasi saluran pernapasan, kita beri nilai 2. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian tonus otot. Jika lemah atau tidak ada, kita beri nilai 1. Bayi sedikit gerakan, kita beri nilai 1. Kemudian bergerak aktif, kita beri nilai 2. Kemudian kita lanjutkan pada pernapasan. Jika tidak ada napas, kita beri nilai 0. Jika napasnya tidak teratur dan lemah, kita beri nilai 1. Jika menangis kuat atau pernapasannya teratur, kita beri nilai 2. Nah, adapun hasil dari penilaian Apgar, kita interpretasikan skornya. Jika 7 sampai dengan 10 artinya bayi normal. Jika nilainya 4 sampai 6 artinya bayi dengan kondisi asfiksia ringan, di mana bayi memerlukan tindakan medis segera seperti penyedotan lendir yang menyumbat jalan napas atau pemberian oksigen untuk membantu bernapas. Kemudian jika nilainya 0 sampai dengan 3 artinya asfiksia berat, bayi memerlukan tindakan medis yang lebih intensif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penata laksanaan pada bayi baru lahir. Nah, untuk langkah penata laksanaan bayi baru lahir, yang pertama kita melakukan pencegahan kehilangan panas. Nah, dikatakan bayi akan merasa hangat ketika berada di perut ibunya. Jadi setelah lahir, bayi diletakkan di atas perut ibunya, kemudian dikeringkan kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan jalan napas. Di sini kita mengidentifikasi air ketubannya jernih atau keruh. Kemudian kita juga mengidentifikasi apakah bayi merintih atau menangis kuat. Jika bayi menangis kuat, air ketubannya jernih, di sana tidak ada penyulit jalan napas. Tetapi sebaliknya, jika bayi merintih, kemudian air ketubannya keruh, kemungkinan bayi mengalami sumbatan jalan napas. Kemudian dari hal itu dilakukan penghisapan jalan napas. Berikutnya adalah merawat tali pusat. Setelah dilakukan pemotongan tali pusat, kemudian dilakukan perawatan dengan mengeringkan tali pusat, kemudian dibalut dengan kasa steril. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah inisiasi menyusu dini atau IMD. Nah, tujuan dari IMD itu yang pertama menjaga suhu tubuh bayi. Jadi akan ada sentuhan atau interaksi antara kulit ibu dan kulit bayi. Kemudian yang kedua, di sini menstimulasi adanya rooting refleks ataupun refleks menghisap pada bayi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan bonding ibu dan bayi. Setelah IMD, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir itu dilakukan pemeriksaan fisik dengan meliputi dua cara. Yang pertama kita menilai antropometri, di mana kita mengukur lingkar kepala, berat badan, lingkar dada, kemudian lingkar perut dan panjang badan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan head to toe dari kepala hingga kaki. Termasuklah juga pemeriksaan pada genitalia, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada anus, dilakukan rectal tuse, apakah terjadi atresia ani atau tidak. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian injeksi pitka, salep mata, dan imunisasi. Nah, untuk injeksi pitka dapat diberikan 1-2 jam setelah bayi dilahirkan. Nah, untuk imunisasi dapat diberikan setelah 2 jam bayi dilahirkan sampai dengan usia 7 hari. Berikutnya adalah adaptasi fisiologis bayi baru lahir. Yang pertama pada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler mengalami perubahan saat bayi lahir. Jadi frekuensi denyut jantung bayi baru lahir sekitar 140 kali per menit, bervariasi antara 120 sampai 160 kali per menit. Frekuensi ini akan menurun saat bayi dalam posisi tidur. Kemudian dilanjutkan pada sistem pernapasan. Pada bayi baru lahir, fungsi pernapasan merupakan kontraksi diafragma, sehingga pernapasan abdominal adalah karakteristik dari BBL. Nah, untuk sistem pernapasan itu pada bayi termasuk dengan tipe yang dangkal dan cepat.
berkisar 30 sampai dengan 60 kali per menit. Nah, kemudian adaptasi fisiologis pada sistem renal, di situ frekuensi berkemih berkisar 2 sampai 16 kali pada hari pertama dan dilanjutkan pada hari berikutnya berkisar 5 sampai 25 kali pada hari sesudahnya. Nah, pada bayi matur jumlah urin biasanya 15 sampai 60 ml. Selanjutnya adaptasi fisiologis pada sistem hepatik. Pada bayi baru lahir, produksi hemoglobin dihasilkan oleh hati sampai usia bayi sekitar 5 bulan. Pada bayi baru lahir, hepar juga mempunyai kapasitas fungsional untuk merubah bilirubin. Kemudian pada sistem gastrointestinal, pada bayi baru lahir hanya mampu mencerna metabolisme protein dan karbohidrat yang sifatnya sederhana seperti ASI. Kemudian pada sistem imunitas, bayi baru lahir itu dilindungi oleh kekebalan pasif yang didapat dari ibunya selama 3 bulan. Kemudian bayi juga dapat imunitas dari kolostrum yang dikonsumsi dari ASI ibunya. Kemudian pada sistem termoregulasi, sistem termogenik merupakan sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir. Bayi baru lahir berusaha menstabilkan temperatur tubuhnya dengan cara mempertahankan keseimbangan antara kehilangan panas dan produksi panas. Berikutnya dilanjutkan dengan adaptasi psikologis bayi baru lahir. Itu ada 3 periode. Yang pertama periode reaktivitas, yang kedua fase tidur, dan periode kedua reaktivitas. Pada periode pertama reaktivitas, di sini bayi dimulai setelah 30 menit kelahiran. Kemudian karakteristik pada periode ini adalah respirasi dan pernapasan berlangsung cepat dengan irama yang tidak teratur. Ekspansi mendengkur, kemudian terdapat retraksi, memiliki jumlah mukus, dan bayi menangis kuat. Setelah itu pada fase tidur dimulai dari awal setelah bayi dilahirkan dan berlangsung selama 2-4 jam. Pada fase ini aktivitas berkurang dan bayi mengacu pada periode berkurangnya responsivitas. Nah, dilanjutkan dengan periode kedua reaktivitas, di mana periode ini berlangsung 2-8 jam. Denyut jantungnya berkisar 140 atau 120 sampai dengan 160. Dan pernapasannya 30 sampai 60 kali per menit. Dan untuk pada kedua reaktivitas ini juga peristaltiknya meningkat sehingga tidak jarang bayi mengeluarkan mekonium. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Bayi baru lahir adalah dengan usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Nah, tanda-tanda bayi lahir sehat yaitu berat badan bayi 2.500 sampai 4.000 gram, segera menangis setelah lahir, bergerak aktif, kulit kemerahan, kemudian menghisap ASI dengan baik dan tidak memiliki cacat bawaan. Nah, sampai di sini materi yang Ibu berikan. Apakah ada pertanyaan? Maaf Ibu, Nita izin bertanya. Ya, Nita Suryani, silahkan. Untuk bayi baru lahir dengan berat 2.500 gram itu termasuk kategori bayi normal atau tidak, Ibu? Baik sekali pertanyaannya. Untuk berat badan bayi di bawah 2.500 gram itu kita lihat usia gestasinya. Jika usia gestasi bayi tersebut kurang dari 37 minggu artinya pada kategori bayi prematur. Tetapi jika bayi tersebut lahir di usia gestasi 37 sampai dengan 42 minggu, artinya bayi tersebut kategori BBLR, berat badan bayi lahir rendah. Nah, dengan demikian perlu kita kaji kembali riwayat kehamilan si ibu. Apakah nutrisinya terpenuhi, vitaminnya tercukupi, ataukah ada masalah pada fisiologis ataupun psikologis si ibu. Mungkin begitu, Nita. Baik Ibu, terima kasih. Bisa dipahami, Nita? Bisa Ibu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberi penugasan. Jadi silahkan mahasiswa menjelaskan tata laksana pada tahap pencegahan kehilangan panas, pembersihan jalan napas, kemudian perawatan tali pusat, IMD, pemeriksaan fisik, dan imunitas. Jadi masing-masing nanti mahasiswa membuat penjelasan dari poin-poin tersebut. Kemudian tugas dikumpul pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk tugas, apakah bisa dipahami?
Bisa, Ibu. Bisa, Baik. Ibu. Baik, kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Silahkan Nanda semua bisa klik link yang sudah Ibu share. Sudah, linknya sudah diklik. Ya, kita di sini akan mengerjakan kuis dari materi yang kita bahas hari ini. Ya, silahkan klik linknya dan masukkan kode. Tulis nama dan masukkan kode 470253. Baik. Ya, Nita Suryani sudah masuk, Pipin nanti sudah masuk. Silakan yang lainnya. Ya, Muhammad Al Nur Sidik. Oke, Miftahul Jannah. Ya, yang lainnya. Ya, Fadel. Ya, nanti Nanda semua silahkan mengerjakan soal yang ada pada laman layar ataupun ponsel masing-masing ya. Ya, bisa Ibu mulai sekarang, silahkan mengerjakan. Satu mahasiswa lagi yang belum menjawab. Waktu tersisa 12 detik. Ya, kita lanjutkan. Satu mahasiswa lagi yang belum menjawab. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Oke.
Ya, selesai. Kita lihat siapakah yang mendapatkan skor tertinggi. Ya, yang mendapatkan skor tertinggi Pader, kemudian disusul Nita Suryani dan Muhammad Sidik. Oke. Ya, artinya untuk materi pembelajaran hari ini Nanda semua bisa memahami ya dari hasil evaluasi yang sudah kita laksanakan. Nah, berikut ini adalah referensi yang bisa Nanda gunakan. Ya, terima kasih. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,